Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cahya Diva dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500039. Saya ingin mempresentasikan konsep dasar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Nisa RP, SPD, MPDE dengan mata kuliah Ekonomi Mikro, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 1. Pengertian ilmu ekonomi, yang berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh para pakar, jelas bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. 2. Masalah pokok ekonomi klasik dan modern. 1. Masalah pokok ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. A. Masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui bahwa barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. B. Masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk bisa distribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. 3. Masalah ekonomi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. 2. Masalah pokok ekonomi modern. Ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut. A. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa yang diproduksi. B. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya dengan sumber daya yang ada. Produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak yang menerima keuntungan. 3. Konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan disebut bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas, kanan, bawah, dan selalu negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Konsep penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Pada kondisi ceteris paribus, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau selalu positif. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. 5. Keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Keseimbangan pasar dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran.
Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat, produk akan meningkat. Sebaiknya bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. 6. Elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun, namun tingkat perubahan ini berbeda-beda. Untuk barang tertentu, kenaikan harga yang kecil menurun, namun tingkat perubahan ini berbeda-beda. Untuk barang tertentu, kenaikan harga yang kecil menurun akan mengakibatkan permintaan turun dengan drastis, sedangkan untuk barang lain pembeli tetap bersedia membeli sekalipun harganya naik dengan tajam. Dalam ilmu ekonomi, perbedaan ini diukur sebagai elastisitas. Lebih gamblangnya, elastisitas permintaan menunjukkan persentase perubahan jumlah permintaan jika terjadi kenaikan harga 1% dan semua hal lain tetap sama. Karena jumlah permintaan hampir selalu turun jika harga naik, elastisitas permintaan biasanya bernilai negatif. Maupun para praktisi kadang tidak menulis tanda negatif tersebut. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika elastisitasnya lebih besar dari 1, artinya kenaikan harga sebesar 1% menghasilkan penurunan permintaan yang besar dari 1%. Sebaliknya, permintaan inelastis adalah permintaan dengan elastisitas lebih kecil dari 1. 7. Elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebagai contoh, jika terjadi akibat persentase perubahan harga, jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawarannya naik 20%, maka koefisien elastisitas penawarannya adalah 20%. 10% sama dengan 2. Jumlah barang yang ditawarkan dalam jangka pendek berbeda dengan jumlah barang yang diproduksi, karena sebuah perusahaan biasanya tidak langsung menawarkan semua produknya ke konsumen, melainkan menyimpan sebagian produknya untuk dijual di kemudian hari, atau bisa disebut sebagai stok barang. Meskipun demikian, dalam jangka panjang jumlah barang yang ditawarkan dianggap sama dengan jumlah barang yang diproduksi. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Atas semua penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.